Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Api mengapung di atas air, berubah menjadi rumput air, angin mengembun di langit, berubah menjadi awan. Berdiri di dalam langit yang luas, Liu Xiwan mengamati fenomena kacau dan ganjil di sekelilingnya, dengan jelas merasakan murka kakak seniornya. Kakak senior Yao Zhenyue, orang terkuat kedua di pavilion pedang, sungguh tak terduga. Ia hanya mengenakan pakaian putih tipis sepanjang tahun, pakaian luarnya merupakan cerminan dari roh pedangnya. Ia bukanlah makhluk fisik dari roh pedang, tetapi konon saat ia lahir, sebilah pedang termasyhur dari kedalaman danau terbang ribuan mil untuk merenggut gurunya. Meskipun kakak senior dan kakak kedua sama-sama kultivator di puncak 5 jalan, bahkan dalam ranah yang sama, terdapat perbedaan yang jelas antara yang superior dan yang inferior. Selama latihan pedang di kuil, kakak kedua sesekali beradu pedang dengan kakak senior, namun tak pernah menang. Ditambah dengan pengendalian diri karena senioritas, Liu Junzuo membuat Yao Zhenyue terkagum-kagum. Sebagai adik bungsu pavilion pedang, Liu Xiwan kini telah mencapai puncak Istana Ungu, bahkan melampaui beberapa kakak seniornya. Ia berdiri di ambang pintu, mendengarkan omelan kakak tertua, permohonan ampun kakak kedua, dan suara rintihan hujan yang terdengar dari dalam. Wajah cantiknya sedikit memerah, dan ia merapatkan jubah beludru hitamnya. Setelah jeda sejenak, suara kakak tertua akhirnya terdengar. "Adik, masuklah." Pintu terbuka sedikit. Liu Xiwan masuk dengan gemetar. Aula itu remang-remang, suasananya hikmat. Kakak kedua yang biasanya arogan dan durhaka itu berlutut diam di tanah, kepalanya tertunduk, bibirnya sedikit mengerucut, ekspresi tunduk yang bertolak belakang dengan sikapnya yang biasa. Liu Xiwan meliriknya dengan berani, hanya untuk melihat lipatan roknya yang tak selaras di bawah pinggangnya. Dalam hati, Liu Xiwan merasakan gelombang kegembiraan, berpikir, "Adik junior, kau sudah sampai pada hari ini." Namun di luar, ia menurunkan alisnya, tatapan simpati dan iba yang menyentuh. Yao Zhenyue memegang penggaris kayu, duduk di depannya, menatap Liu Xiwan, dan bertanya, "Apakah kau kenal Ning Changjiu?" Liu Xiwan sedikit terkejut, dan mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. "Aku kenal dia." Yao Zhenyue bertanya lagi, "Apa hubunganmu dengannya di masa lalu?" Liu Xiwan melirik kakak senior kedua, dan berkata dengan bibir atas yang kaku, "Seorang teman yang kukenal sebelumnya." "Teman?" Tatapan Yao Zhenyue tiba-tiba menajam, dan berkata, "Hanya teman?" Liu Xiwan menanggapi pertanyaan kakak senior itu dan mengangguk dengan tenang, "Hanya teman." Yao Zhenyue bertanya lagi, "Jika di masa depan, kakak senior ingin kau bertarung dengan temanmu menggunakan pedang, bisakah kau melakukannya?" Liu Xiwan sedikit terkejut dan langsung berkata, "Apa?" Yao Zhenyue berkata, "Aku hanya bertanya padamu, bisakah kau melakukannya?" Liu Xiwan ragu-ragu, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan ambigu, "Aku sudah lama tidak bahagia dengannya." Yao Zhenyue menatapnya sejenak. Hati Liu Xiwan mencelos. Perlahan ia membungkuk dan berlutut di samping kakak senior kedua, menyisir rambut pendeknya yang tak pantas dipangkas. Ia berkata, "Kakak senior kedua menyelamatkan hidupku, jadi aku mengikutinya. Aku akan melakukan apapun yang dia katakan, tanpa maksud lain." Liu Junzuo, yang telah hidup lebih dari 300 tahun dan sudah sombong serta arogan, merasa semakin malu menanggung hukuman kekanak-kanakan seperti itu di depan kakak juniornya. Melihatnya berlutut di sampingnya dan mengucapkan kata-kata ini, wajahnya yang dingin tak kuasa menahan diri untuk tidak bergerak. Ia terharu dan ingin segera memeluknya. Yao Zhenyue menatap para murid, yang merupakan guru sekaligus murid dan saudari, menghela napas, dan berkata, "Apakah kalian kenal Lu Jiajia?" "Lu Jiajia?" Liu Xiwan ragu-ragu, tidak tahu harus mulai dari mana. Yao Zhenyue berkata, "Kami kemudian menemukan bahwa wanita yang mengalahkan adik ketujuh kami adalah Lu Jiajia, tetapi setelah kekacauan di Menara Luoshu, kami tidak menyelidiki lebih lanjut. Konon dia berasal dari kampung halamanmu, Nanzhou." Liu Xiwan berpikir sejenak lalu berkata jujur, "Aku kenal Lu Jiajia. Dulu kami satu sekte, dan dia adalah pemimpin puncakku. Mereka sebenarnya adalah guru dan murid." Liu Junzuo sedikit terkejut. Yao Zhenyue merenung dan bertanya, "Selain itu?" Liu Xiwan berkata, "Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali, tidak terlalu dekat, jadi aku tidak akan langsung mengambil kesimpulan." "Beberapa kali?" Sepertinya Lu Jiajia memang arogan dan jarang mengajar secara langsung.
Liu Junzuo merasa yakin bahwa ia telah lebih memahami Lu Jiajia. Yao Zhengyue tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata, karena kau berasal dari sekte yang sama dengannya, kau pasti masih ingat teknik mental utama sekte itu, kan? Ulangi padaku. Oh. Liu Xiwan mengangguk dan mengulangi teknik mental sekte dalam, tetapi ia menghilangkan pedang mematikan di bagian kedua. Yao Zhengyue mendengarkan, merenung sejenak, dan setelah memastikan bahwa teknik mentalnya konsisten, ia berkata, baiklah, kau boleh kembali. Kalau begitu, kakak senior kedua. Liu Xiwan menatap Yao Zhengyue dengan iba, bertanya-tanya apakah ia bisa secara tidak langsung menuduh kakak senior kedua atas suatu kejahatan. Liu Junzuo mengira Yao Zhengyue mencoba membelanya dan tidak ingin melibatkannya. Jadi ia berkata, adik perempuan, kau boleh kembali. Aku kehilangan pedang dan mahkotaku, dan aku telah mempermalukan pavilion pedang. Aku harus menerima hukumannya. Tidak ada lagi pertengkaran. Oh, jawab Liu Xiwan lega. Setelah adik perempuannya pergi, Yao Zhengyue menatap Liu Junzuo dan berkata, baiklah, bangun. Kita perlu memanggil 3 atau 4 adik laki-laki nanti untuk membahas masalah penting. Liu Junzuo perlahan berdiri dan bertanya dengan lembut, ada masalah penting apa? Yao Zhengyue menjawab, guru telah keluar dari pertapaan. Mendengar ini, Liu Junzuo bertanya dengan heran, apa yang guru katakan? Yao Zhengyue menjelaskan, Dao Surgawi telah menurunkan seorang peramal dewa. Pencuri Dao yang sama dari 500 tahun yang lalu telah muncul kembali. Kita harus membunuhnya untuk mencegah terulangnya bencana dari 500 tahun yang lalu. Liu Junzuo sedikit terkejut. Pencuri Dao? Siapa dia? Yao Zhengyue menjawab, Ning Changjiu, sekte roh kuno. Apa? Mata indah Liu Junzuo terbelalak kaget. Bagaimana mungkin dia? Mungkinkah kita telah membuat kesalahan? Yao Zhengyue menjawab, ini adalah seorang peramal dewa. Tapi wilayah kekuasaannya tidak tinggi. Bahkan jika kau ingin membunuhnya, mengapa kau harus bersusah payah? Tanya Liu Junzuo bingung. Karena dia ditemani oleh Siming. Siming peringkat keempat, jelas Yao Zhengyue. Lalu, Xiwan. Hati Liu Junzuo menegang. Yao Zhengyue berkata, jangan beritahu adik junior tentang ini kecuali benar-benar diperlukan. Penyergapan ini harus bersih dan efisien. Kuil tahu di langit telah direbut oleh Bai Zhang, dan tidak ada yang bisa membantu. Tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada sekarang. Liu Junzuo berdiri di depannya, bingung harus menjawab apa. Meskipun ia dan Ning Changjiu tidak saling kenal, ia selalu merasa bahwa Ning Changjiu bukanlah orang jahat. Yao Zhengyue menatap pipinya dan tahu bahwa kultivasi spiritual adik junior masih lemah. Ia berkata, jika kau ragu, kau bisa pergi menemui guru dan melihat gambar-gambar yang diawetkan 500 tahun yang lalu. Lautan darah dan gunungan mayat, kepunahan semua kehidupan, kekacauan. Kita lahir di Jianghe untuk mencegah hal-hal ini terjadi lagi. Liu Junzuo memejamkan mata, memikirkan gambar-gambar berdarah yang terukir di hati pedangnya saat pertama kali belajar pedang. Ekspresinya tegas. Saya mengerti, kakak senior, katanya. Yao Zhengyue dengan santai menarik kursi, dan Liu Junzuo, sambil menggeser roknya, perlahan duduk di sana. Adik ketiga dan keempat tiba beberapa saat kemudian. Mereka jauh lebih lemah daripada kakak kedua dan pertama, tetapi mereka juga menguasai alam menengah jalur kelima dan alam awal jalur kelima, masing-masing, makhluk abadi sejati di mata manusia. 4 murid pavilion pedang yang paling menonjol, yang dipimpin oleh Yao Zhengyue, mulai menyusun rencana penyerangan. Gunung Tianhu, Wan Qiuhe, reruntuhan Menara Kerangka, Kota Guoyun, inilah 4 titik yang dipilih guru untuk kita. Itu adalah rute yang diperlukan untuk Ning Changjiu dan Siming. Para informan Jianghe juga telah lama tersebar. Setelah mereka meninggalkan kota Wanyao, keberadaan mereka akan diketahui dengan jelas. Bagaimana jika mereka tidak mengambil rute terpendek ini, tetapi memilih rute yang lebih panjang? Mereka tidak bisa mengambil rute yang lebih panjang. Kakak tertua berkata, dari kota Wanyao ke Sekte Guling, di sebelah timur terdapat Laut Neter, yang tak bisa dilewati. Di sebelah barat dekat Jianghe, yang merupakan jalan buntu. Sambil berbicara, ia menunjuk peta Feng Shui dan berkata, untuk memastikan semuanya aman, kita tidak boleh membagi pasukan. Kita harus menyergap mereka langsung dari Gunung Tianhu, mengejar dan melawan mereka, dan mencoba menghentikan mereka di depan Wan Qiuhe. Selain itu,
Beberapa pemimpin sekte telah berkumpul di kota Guoyun. Jika mereka cukup beruntung melewati reruntuhan Menara Kerangka, Menara Feijian di kota Guoyun harus dipindahkan. Kakak ketiga dan keempat tidak berkata apa-apa. Meskipun pemimpin sekte roh kuno, Siming, misterius, peringkatnya di peringkat surgawi hanya keempat di dunia. Kakak tertua saja bisa membunuhnya. Memobilisasi pasukan sebesar itu tampaknya lebih seperti cara untuk memastikan kematian mereka yang bermartabat. Adakah orang di dunia ini yang tidak bisa dibunuh oleh keempat murid paviliun pedang bersama-sama? Liu Junzuo kemudian bertanya, karena pencuri dao begitu penting, mengapa guru tidak langsung bertindak, memastikan hasil yang sempurna? Yao Zhenyue menjawab, kita telah berlatih ilmu pedang selama berabad-abad. Setelah mencapai pencerahan, kesempatan kita untuk menghunus pedang menjadi semakin langka. Tidak ada batu asah yang lebih baik untuk mereka di dunia ini. Liu Junzuo mengangguk pelan. Namun, ia telah kalah 2 taruhan berturut-turut, dan ia merasa anehnya gelisah. Mengapa ia selalu merasa seperti batu asah bagi seluruh keluarga mereka? Tentu saja, ia telah membuat kesalahan terbesar, dan ia tidak berani mengucapkan kata-kata yang menghina seperti itu kepada paviliun pedang. Maka, rencana pun disusun. Tak terduga, keempat murid meninggalkan paviliun pedang bersama-sama dan menuju Gunung Tianhu. Gunung Tianhu adalah tempat Ning Changjiu dan Siming pernah mengarungi jeram dengan rakit bambu. Mereka akan tiba di sini dalam 5 hari. Kota Wanyao. Kota kuno itu masih berupa reruntuhan. Memandang keluar, lembah yang hancur akibat perang masih dipenuhi tanah longsor, menumpuk di sungai pasir hisap, tersapu air berkali-kali. Pepohonan besar di hutan telah tumbang, dan terdapat jejak-jejak penyebaran api. Di tengah malam, Ning Changjiu dan Siming berjalan menyusuri kota kuno dalam diam. Puncak-puncak gunung sunyi, dan tak seorang pun datang untuk menghalangi jalan mereka. Mereka berjalan berdampingan dan tiba di kaki 7 tebing 1 jam kemudian. Ning Changjiu berdiri di sisi timur sungai pasir hisap, memandangi sungai yang bergelora di sini seperti bendungan yang jebol, dan berkata, aku menjemputmu di sini. Aku tak menyangka kita akan terseret arus sejauh ini. Aku beruntung tidak mati. Tubuh Ning Changjiu tiba-tiba bergetar. Sepasang tangan datang dari belakang dan memeluknya. Kemudian sentuhan lembut itu menekan punggungnya, membuatnya merasa seperti terhanyut dalam kapas. Siming memeluknya dan berbisik di telinganya, sekarang kita impas. Ning Changjiu meraih tangannya dan berkata, jadi, kau sudah ingin membalas budiku? Tanya Siming, kau mau memberikan tubuhmu? Tidak mau, balas Ning Changjiu. Siming melepaskan diri dari cengkeramannya dan tersenyum, kalau begitu kejar aku. Begitu kau menangkapku, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Setelah itu, ia menghilang dalam sekejap, berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke langit malam. Ning Changjiu tersenyum acuh tak acuh, dan bayangannya, yang berdiri di tepi sungai pasir mengalir, segera menghilang menjadi seberkas cahaya. Di atas kota Wanyao, 2 meteor, 1 terang dan 1 gelap, melesat di langit, melewati gerbang kota dan saling berkejaran ke selatan. Meskipun alam Ning Changjiu tidak biasa, ia masih berada di awal jalan kelima, sebuah perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan Siming, yang kini telah mencapai puncak jalan kelima. Keduanya berkejaran sepanjang malam, jubah suci Siming berkibar-kibar di sekelilingnya, terkadang mendekat dan terkadang menjauh, menggodanya, dan terkadang mengeluarkan tawa menggoda. Ning Changjiu sulit menelan provokasinya, tetapi meskipun ia berusaha sekuat tenaga, ia tetap gagal berulang kali. Tanpa tanda budak, keindahan Taoisme tidak cukup untuk menutupi celah di alam murni. Fajar mulai menyingsing. Keduanya mengejar ke sebuah danau besar. Sosok Ning Changjiu tiba-tiba berhenti. Ia tampak seperti mengalami kambuhnya cedera lama. Ia menutupi dadanya, berteriak, dan jatuh ke danau. Siming sedikit terkejut, lalu segera berhenti dan bergegas menuju ke arah Ning Changjiu jatuh. Ning Changjiu memanfaatkan kedatangan Siming, dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan menerkamnya dengan cepat. Ia menerkam tanpa tujuan. Aku tahu kau berpura-pura lagi. Siming berhenti di belakangnya, tersenyum. Ia sudah siap. Ning Changjiu menghela napas dan menyerah. Setelah berlari setengah malam, keduanya sedikit lelah, dan jatuh ke danau bersamaan. Siming berjalan perlahan dengan kaki telanjangnya yang terbuat dari batu giok. Jari-jari kakinya yang ramping menginjak riak-riak yang tak terhitung jumlahnya, dan air danau memantulkan bayangannya yang menakjubkan. Ning Changjiu berjalan bersamanya cukup lama.
Pakaian hitam dan jubah hitam mereka tampak terpisah dengan jelas, tetapi juga tampak akan menyatu seperti ikan yin dan yang. "Kenapa kau terlihat begitu khawatir?" tanya Siming, menatap wajahnya. Ning Changjiu menatap ke depan dan berkata, "Jalan pulang tidak akan damai, kita tidak boleh terlalu ceroboh." "Jian Ge," kata Siming dingin, "berkat anugerah guru kali ini, ranah Taoismeku tidak lagi seperti dulu. Kakak perempuan senior Jian Ge sudah tidak ada di mataku. Kecuali pedang suci datang sendiri, atau pedang Ge keluar dengan kekuatan penuh, mereka tidak bisa menghentikan kita sama sekali. Kita telah mengalami hidup dan mati, jadi kita harus lebih berhati-hati dan menyayanginya." Ning Changjiu berkata perlahan, "Pedang suci bisa menjadi pengikut Dao surgawi. Dia sama sekali bukan orang bodoh, kita harus siap menghadapinya sendiri." "Ya?" Siming mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, kali ini, aku akan melindungimu." Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Kenapa aku terdengar seperti gigolo?" Siming tersenyum tipis, "Apa? Bukankah begitu? Dari Zhao Xiang'er hingga Lu Jia yang menikah denganku, bukankah kau telah melahap satu demi satu keluarga? Beraninya kau mengarang cerita tentang suamimu seperti ini? Kau benar-benar pantas dihajar." Ning Changjiu memarahi sambil tersenyum, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Siming juga melayang ringan, jubahnya terurai, dan berjalan di sepanjang permukaan danau. Cahaya menyambar air, hanya menyisakan tawa wanita itu, seperti serangkaian lonceng perak. Di belakangnya, matahari terbit. Ning Changjiu kembali bertemu Siming, di sebuah sungai kecil di tengah hutan. Siming mengayunkan kakinya yang indah, membasuhnya di air, lalu menoleh ke arahnya sambil tersenyum. "Kenapa kamu begitu lambat? Apa kamu masih mau jadi suami idamanku?" tanya Siming, tangannya bertumpu di atas batu, matanya melengkung dan tersenyum. Ning Changjiu tak pernah membayangkan bahwa setelah memasuki jalan kelima, pertama kalinya ia kelelahan bukanlah dalam pertempuran sengit melawan musuh, melainkan dalam kejar-kejaran dengan suecinya sendiri. Ia menyeka keringat di dahinya dan duduk dengan lelah di depan Siming, lalu berkata perlahan, "Betapapun cepat atau lambatnya nanti, aku khawatir Nona Sueci tidak akan bahagia." Siming tidak mengerti. Ia menatap sungai yang jernih, dan suasana hatinya sedikit membaik. Ia berkata, "Ngomong-ngomong, setelah kita pulang, bagaimana kalau Jia-Jia melihat kita seperti ini dan marah?" Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu berkata dengan ragu, "Jia-Jia seharusnya tidak. Dia sepertinya sudah menduganya saat mengantar kita pergi." Siming tak kuasa menahan tawa, dan berkata, "Dia sama sekali tidak percaya pada kita?" Ning Changjiu berkata tanpa daya, "Bukankah kita sudah membuktikan ketidakpercayaan Jia-Jia?" Siming bertanya lagi, "Di mana Zhao Xiang'er?" Gadis itu penuh duri dan sangat galak. Ning Changjiu berkata dengan yakin, "Xiang'er tidak berani bicara apa-apa." "Kenapa?" tanya Siming. Ning Changjiu teringat Si He yang lembut dalam mimpinya dan berkata, "Karena Xiang'er telah menjadi istriku sejak zaman dahulu." Siming berseru, "Apakah kau punya keterikatan di kehidupan lampaumu?" Ning Changjiu merenung dan berkata, "Ya." Siming penasaran dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana dengan guru?" Ning Changjiu sedikit terkejut dan berkata, "Guru yang mana?" Siming berkata, "Hubunganmu dengan guru di kehidupan lampaumu." Meskipun Ning Changjiu menduga bahwa Tuan adalah Nua, begitu Siming bertanya, sesosok putih bulan tanpa sadar muncul di lautan kesadarannya. Saat berpisah dengan Si He, sosok itu seolah mengawasinya dari balik pintu. Namun, ingatan hanyalah ilusi, dan Ning Changjiu seolah kembali terjerumus ke dalam ketidaknyamanan itu, tak mampu mengingat identitas orang itu. "Aku juga tidak tahu," Ning Changjiu menggelengkan kepalanya. "Tuan adalah penyelamat kita. Tak baik membicarakannya di belakang." Siming berdiri, melangkah di atas batu-batu di sungai dan mengarungi sungai perlahan. Ia mengangguk, "Lagi pula, kita semua akan menjadi sesama pelancong mulai sekarang." Ning Changjiu mengikutinya dan tiba-tiba berkata, "Aku punya rencana yang akan membuat Jia-Jia dan Xiang'er terdiam." Siming merasa punya ide cemerlang dan bertanya, "Tuan Muda Ning, tolong beritahu aku." Ning Changjiu berkata dengan serius, "Bagaimana kalau kita buat kesepakatan saja?" "Anda ingin?" Siming tersenyum dan mengedipkan mata. "Dewi itu sempurna. Bagaimana mungkin kau menyentuhnya?" Ning Changjiu mengejar. Mereka bermain-main sebentar lalu berangkat lagi. Perjalanan melintasi pegunungan dan danau selalu tenang. Perjalanan pulang sejauh ini tidak menemui hambatan.
Mereka mengobrol sambil mengayunkan pedang bersama. Saat senja tiba, mereka berhenti di luar sebuah kota tua. "Mau istirahat?" tanya Ning Changjiu. "Tidak perlu," jawab Siming. "Segera kembali untuk menghindari masalah." Ning Changjiu setuju. Ia menambahkan, "Tapi jalan di depan mungkin sulit dilalui." Siming bertanya, "Apakah kau takut disergap di Jianghe?" Ning Changjiu mengangguk. "Bagaimana kalau kita mengambil jalan memutar yang lebih panjang?" Siming menyarankan, "Akhir Netherworld masih 100 hari lagi. Bahkan jika kita mengelilingi seluruh Middle Earth, kita seharusnya masih tepat waktu." Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Sejauh apapun kita pergi, pada akhirnya kita harus kembali ke sektor roh kuno. Kalau mereka tidak tahu malu, mereka bahkan bisa pergi ke gerbang sektor roh kuno untuk menjaga kita. Saat itu, Jia dan Xiaoling mungkin akan terlibat." "Baiklah." Siming bertanya, "Lalu apa yang harus kita pilih selanjutnya?" Ning Changjiu berkata, "Pertama, kita harus menebak di mana mereka akan menyergap. Kita tidak boleh lengah." Siming menatap matahari terbenam dengan bingung. "Kita harus menempuh perjalanan ribuan mil. Bagaimana kita bisa memperkirakan di mana mereka akan menyergap? Kita tidak boleh takut pada musuh dimanapun di sepanjang jalan, kan?" Ning Changjiu berkata, "Sebenarnya, ini tidak sulit untuk diperkirakan." "Kenapa?" Siming semakin penasaran. "Karena kesombongan pavilion pedang." Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Dulu kau tak punya rasa kemanusiaan, jadi kau masih belum cukup memahami orang. Para kultivator pedang di dunia ini semuanya sombong, bahkan nyaris arogan. Mereka percaya membunuh orang dengan pedang terbang yang jaraknya ribuan mil, dan mereka juga percaya pada pertempuran tak tertandingi seperti yang terjadi di puncak gunung yang sepi dan lautan luas, atau di kota kekaisaran. Dan pavilion pedang adalah kelompok orang yang paling sombong. Jika mereka ingin melakukan penyergapan, kualitas lokasi tidaklah penting. Yang penting adalah reputasi dan kiasan tempat ini, dan apakah tempat ini bisa menandingi pedang mereka." Ning Changjiu mengucapkan paragraf yang panjang, dan Siming hanya ingat kalimat pertama. Ia membalas dengan marah, "Kaulah yang tak punya rasa kemanusiaan." Ning Changjiu terdiam sesaat. Siming mendengus dingin, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berkata, "Kalian para kultivator pedang di dunia ini begitu terobsesi dengan ketenaran? Bukankah kalian juga begitu?" Ning Changjiu berani berpikir tetapi tak berbicara, dan mengangguk dalam diam. Siming bertanya lagi, "Kau tidak tahu Middle Earth, jadi bagaimana kau tahu tempat mana yang terkenal dan bersejarah?" "Itu lebih mudah lagi," kata Ning Changjiu percaya diri. "Umumnya, tempat-tempat dengan nama yang indah dan menggema itu terkenal dan bersejarah. Yang terdengar asal-asalan jelas tidak penting." Alis Siming berkerut, kekesalan sedikit memudar dari wajahnya yang halus. Ia menggelengkan bibirnya ragu, berkata, "Pernyataanmu terdengar asal-asalan." "Bagaimana bisa asal-asalan?" Ning Changjiu tersenyum. "Misalnya, Sueci, nama seperti itu, kau langsung menunjukkan kecantikan yang tak tertandingi." Siming tidak punya cara untuk membantahnya, merasa bahwa ini adalah paksaan moral. Ia berkata dengan dingin, "Kurasa kau harus berhenti berlatih pedang dan menjadi alkemis palsu." Mereka berdua bertengkar saat tiba di kota bersama, membeli peta, dan menghitung nama-nama tempat yang tampak seperti tempat bersejarah. Gunung Tianhu, Lembah Wan Qiu, reruntuhan Menara Kerangka, Kota Guyun. Benarkah? Rasanya tidak masuk akal. Istana Salju Perak. Bai Zhang duduk di singgasana perak, tubuhnya yang mungil terkubur di dalamnya, gaunnya terbungkus perak cair. Di bawah singgasana, pendeta perak berdiri dengan kepala tertunduk, memegangi dadanya dan terbatu pelan, suaranya sumbang di aula. Hari itu di luar kota 10.000 iblis, Kaisar Langit telah maju lebih dulu, tetapi pendeta itu dihentikan oleh Nua. Ia dan murid keduanya, yang menyusul, bergabung untuk memburunya. Awalnya ia tak kenal takut, tetapi ia tidak menyangka bahwa murid kedua, yang tampaknya menyembunyikan kekuatan aslinya, telah bergabung dengan Nua, melukainya dengan parah. Ini, bagi Bai Zhang, merupakan penghinaan. Dia benar-benar menggabungkan sisa-sisa jiwa 5 kaisar menjadi satu. Bai Zhang menyadari bahwa ia selalu meremehkan wanita itu. Namun, semua itu hanyalah motif-motif kecil dalam skema besar, tak signifikan dampaknya. Kunlun telah terbuka, kerajaan bulan telah muncul. Meskipun belum ada deklarasi perang,
Perang suci untuk membasmi sisa-sisa yang tersisa kini akan segera dimulai. Tahun ini ditakdirkan menjadi tahun yang luar biasa. Setelah menerima hati suci Tianzang, ia telah mencapai awal yang tak terlukiskan. Hanya dalam 1 bulan, tahun sucinya akan berakhir. Di bulan ini, aku akan mengungkap rahasia-rahasia menakjubkan ini. Selama 12 tahun ke depan, para guru suci akan berpesta dengan sisa-sisaku. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk sebuah surat yang jatuh ke tangan seorang pendeta. Pendeta itu menarik surat itu. Sesaat kemudian, seorang gadis kecil dengan kuncir 2 yang mengembang memasuki aula dengan gemetar ketakutan. Itu adalah Qiuyu. Ia mengenakan jubah suci perak yang menonjol di tubuh mungilnya. Baiza menyampaikan pikirannya kepadanya melalui pikirannya. Wajah Qiuyu dipenuhi keterkejutan. "Bisakah kau melakukannya?" tanya Baizang. Qiuyu langsung mengangguk, berlutut dan bersujud, berkata dengan penuh hikmat, "Tuan Guru Ilahi, yakinlah. Qiuyu akan menepati kepercayaanmu." Baizang berkata, "Setelah ini, aku akan secara resmi mengangkatmu sebagai utusan ilahi, penerus posisi imam besar." "Terima kasih, Guru," jawab Qiuyu gembira, lalu ragu-ragu, "Aku punya satu permintaan lagi." Baizang memahami pikirannya, tetapi membiarkannya berbicara sendiri. Qiuyu berkata, "Setelah Tuan Guru Ilahi sepenuhnya mengendalikan mereka, bisakah kau menyerahkan Ning Changjiu dan Lu Jiajia kepadaku?" Qiuyu ingin membunuh mereka sendiri. Baizang setuju. Qiuyu tersenyum gembira. Ia telah mendaki ke titik tertinggi di dunia, tanpa rasa takut, diam-diam menandai kematian mereka di dalam hatinya. Baginya, tidak ada kesenangan yang lebih besar di dunia ini selain membunuh ayah dan ibunya. Di jalan kuno, pepohonan willow bagaikan asap. Kegelapan yang pekat menekan debu di bawah cahaya senja, dan lampu-lampu senyap seperti sebelumnya. Di stasiun pos kota tua, Ning Changjiu berdiri di koridor dan memandangi langit berbintang. Di langit malam bagaikan topi bambu, bulan setipis kait, dan begitu jauh darinya sehingga ia tak dapat membayangkan bahwa ia telah berada di sana beberapa hari yang lalu. Musim panas telah tiba dengan tenang, dan suhu udara jelas telah mendingin, tetapi udara masih diam-diam bergolak panas, seperti pasir halus yang membelai kulit. Ning Changjiu memandangi bulan sejenak, lalu kembali ke rumah, merasakan angin sejuk. Tidak ada lilin di ruangan itu, hanya Siming yang duduk tak bergerak, lengan bajunya terkulai, jari-jari gioknya bergerak di dalamnya, alis dan matanya dipenuhi kabut dingin, dan kristal-kristal es kecil melayang. Ning Changjiu duduk di sampingnya, juga bermeditasi dan memusatkan pikiran, untuk menghilangkan rasa lelah hari itu. Meskipun mereka selalu bermesraan di sepanjang jalan, mereka tidak melambat sama sekali. Di puncak Tianzhu, ia dan Xiang Er menggabungkan gulungan suci yang murni dan Taiyin, memasuki 5 jalan. Setelah beberapa hari istirahat yang tak terbayangkan, ia mengisi kembali dan menyempurnakan kekuatan ini. Namun baru sekarang ia akhirnya memiliki waktu luang untuk mengamati transformasi sejati tubuhnya. Ia telah memasuki Dao sebagai seorang asura. Ia dapat merasakan ramuan emas mengembun di dalam lautan kesadarannya. Ia bagaikan matahari yang menggantung di lautan kesadaran, cahayanya keemasan murni, namun bagian dalamnya tampak mengandung segudang warna. Lautan energi spiritualnya kini tampak tak terbatas, dan air di dalamnya menjadi lebih kental, seperti getah yang dimurnikan ratusan kali. Setiap tetes yang ia serap melepaskan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan lain dari 5 jalan adalah kendali mereka atas langit dan bumi. Di hadapan 5 jalan, manusia hanyalah tamu yang berlutut di hadapan langit. 5 jalan adalah tangga menuju awan, mengangkat manusia ke ketinggian tertinggi untuk menikmati pemandangan tak tertandingi. Misalnya, saat ia memandang ke seberang jalan yang panjang, ia dapat merasakan aliran elemen dan melihat urat-urat bumi yang terpendam, mata air, dan urat-urat spiritual. Ia dapat secara alami menghilang ke dunia ini, atau dengan mudah menghancurkan kehampaan untuk mencapai alam yang lebih dalam. Namun, karena inisiasi syuranya ke dalam Dao, dunia ini jelas menolaknya. Bisa dibayangkan jika ia hampir mati, ia kemungkinan akan menerima serangan balik yang sama dari seluruh alam semesta seperti Siming. Tentu saja, bagi 5 Dao, kemajuan terbesar adalah otoritas. Ini adalah hal yang luar biasa, sebuah kondensasi dari elemen dan hukum yang membentuk asal-usul dunia, melampaui semua prinsip Daois lainnya. Ia dengan cermat memeriksa otoritasnya sendiri. Ia tidak dapat merasakan lokasi pastinya, tetapi otoritas itu seperti paku, tertanam kuat di tubuhnya, kehadirannya terus-menerus terasa.
Perasaan ini berbeda dari otoritas waktu sebelumnya yang setengah matang. Kewenangan itu adalah sesuatu yang telah dirampasnya, tetapi kini terasa seperti organ yang hanya miliknya. Ning merasakan kewenangan itu untuk waktu yang lama dan kemudian, ia merasakan matanya terbakar. Ia tiba-tiba membuka matanya, duduk tegak, tubuhnya menegang, seolah sedang menarik busur. Tidak ada apapun di telapak tangannya, tetapi seolah-olah seekor ular berbisa akan muncul. Tubuhnya tak bergerak, tetapi seperti tubuh Ceetah yang akan meledak seperti pegas. Siming menjadi waspada, dan tanpa sadar membuka matanya, menatap anak laki-laki yang berada dalam kondisi aneh. Setelah waktu yang lama, Ning Changjiu akhirnya keluar dari kondisi ini. Ada apa? Tidak bisa mengendalikan kekuatan? Tanya Siming. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasa seperti punya mata tambahan. Apa? Siming mengulurkan tangan dan mengangkat rambutnya yang berantakan, menatap dahinya sejenak, lalu berkata, di mana matanya? Ning Changjiu tersenyum dan meraih tangannya, dengan lembut meletakkannya di pahanya, dan berkata, lihat aku. Siming tidak mengerti, tetapi menatapnya sambil berkata. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang, seolah penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat, Siming bergumam pelan, Ning Changjiu bertanya, apakah kau merasakannya? Ekspresi Siming agak aneh, dan ia berkata, aku merasa seseorang sedang menatapku dari belakang. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, inilah otoritasku. Ini adalah mata surgawi yang sesungguhnya. Ia tidak perlu mengalihkan perhatiannya untuk memperluas indera spiritualnya, juga tidak akan terhalang oleh hal lain. Ia dapat mengunci siapapun dari sudut manapun dan ke arah manapun, dan ia bahkan memiliki firasat bahwa selama ia menembakkan panah tepat di lokasi mata surgawinya, tidak mungkin panah ini akan meleset. Tatapan aneh muncul di antara alis Siming yang indah. Gigi peraknya tanpa sadar menggesek bibir merahnya. Ia bertanya, otoritasmu sebenarnya mengintip? Tanya Siming, tanpa sadar menarik-narik jubahnya. Ia merasa itu sangat tidak masuk akal, tetapi ia juga merasa bahwa ia seperti otoritasnya. Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu berkata, apakah otoritasku begitu tak tahu malu? Lalu apa ini? Tanya Siming. Ning Changjiu teringat saat ia membuka mata tainya dan menembakkan anak panah di puncak Tianzu. Lalu berkata dengan serius, aku sudah memutuskan untuk menamakannya Tain. Siming mengerutkan kening dan mendengus, lalu membalas, kau baru saja memberi Peeping nama yang berbeda. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Sebenarnya untuk apa kau menginginkan otoritas ini? Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, aku tidak sepenuhnya yakin apa fungsinya. Jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengujinya. Bagaimana? Tanya Siming. Ning Changjiu mengambil mangkuk porselen dan meletakkannya di balik pintu. Kemudian, ia membuka istana ungunya dan, dengan jentikan telapak tangannya, seekor gagak emas terbang melintasi telapak tangannya, menggoyangkan busur Yang Huang Changyu. Ia meraih busur itu dan menahannya tegak di tanah. Ia mengaktifkan kekuatan Tain dan menatap mangkuk itu, yang telah menghilang di tikungan. Bersamaan dengan itu, ia menarik tali busur, dan udara di sekitarnya berputar, membentuk anak panah lurus. Ia membuka mata kanannya dan menatap anak panah lurus itu. Tangannya mengendur dan tali busur bergetar. Anak panah itu berubah menjadi seberkas cahaya tipis dan menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, suara mangkuk porselen pecah terdengar di balik pintu. Pintu itu aman dan sehat. Si Maming berseru pelan. Ini Tain. Ekspresi Ning Changjiu sama seriusnya. Ia menjelaskan, saat memanah, Tain berubah menjadi dua bagian, satu jatuh pada anak panah, dan yang lainnya jatuh pada apapun yang ingin kutembak. Dan selama anak panah yang terbungkus otoritas Tainku ditembakkan, tujuannya pastilah apa yang sedang diamati oleh mata surgawiku. Benar-benar aman. Saat Ning Changjiu mengatakan ini, mata surgawi Tain langsung mengembang, meliputi seluruh kota. Ia mengaitkan 3 jari dan memetik tali busur 3 kali seperti memainkan sitar. Saat tali bergetar, 3 aliran cahaya melesat keluar dari busur. Ia menatap batu di tengah jalan, dan batu itu pecah. Ia menatap daun yang jatuh perlahan, dan daun itu pun hancur berkeping-keping. Ia menatap bulu yang mengapung di sungai, dan bulu itu langsung terbentur dan tenggelam ke dalam lumpur sungai. Tepat sekali. Ini bukan sekadar memanah, melainkan pertemuan kekuatan. Kemanapun ia memandang, di sanalah anak panah itu pasti akan mendarat. Dengan kata lain,
Selama ia mengarahkan anak panahnya ke seseorang, anak panah itu akan mengenai mereka apapun yang terjadi. Selama seseorang berada di antara langit dan bumi, mereka tak akan bisa lepas dari tatapan tai-nya. Seberapa mengerikankah daya mematikan anak panah 5 jalan abadi yang dijamin kena sasaran? Siming juga menyadarinya. Ia berkata, kekuatanmu sepertinya adalah kekuatan Raja Hantu kuno di zaman dahulu, penglihatan hantu. Ia dapat menggunakan matanya untuk memotong makhluk hidup yang dilihatnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap, hanya menyisakan kerangka. Raja Hantu itu dulunya sangat kuat, tetapi kekuatan ini juga memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat melarutkan daging dan tulang. Kemudian, ia bertemu dengan seorang dewa spiritual, dan matanya dicungkil hidup-hidup oleh pihak lain. Ning Changjiu berkata, apakah kau membuatku takut? Siming tersenyum dan berkata, tidak juga. Kau punya mata yang tak terlihat. Matamu terlihat lebih kuat daripada mata yang terlihat. Tidak apa-apa kalau matamu dicungkil. Ning Changjiu menghela napas, kenapa kau selalu ingin mencungkil mataku? Siming duduk di depannya, menyilangkan kaki, dan berkata dengan nada dingin, kau punya kekuatan tai di tanganmu. Bagaimana kalau kau punya niat jahat dan mengintip gadis lain? Aku tidak percaya padamu. Ning Changjiu tersenyum tak berdaya dan berkata, apalagi yang bisa kulakukan? Bisakah aku menyerahkan kekuasaan ini padamu seperti uang pribadi? Tatapan Siming menjadi semakin dingin, kau masih punya uang pribadi? Aduh. Ning Changjiu mengusap dahinya dan berkata, jangan khawatir. Setelah melihat wanita cantik sepertimu, bagaimana mungkin ada wanita lain yang menarik perhatianku? Siming, setengah yakin, berkata, HMPH, hati-hati jangan sampai aku tahu. Mereka berdua berlatih pernapasan sejenak. Setelah energi spiritual mereka terisi kembali dan wujud mereka kembali ke puncak, mereka tidak berlama-lama. Setelah membayar biaya kamar, mereka terbang dengan pedang mereka, menghilang dalam kegelapan. Cahaya kota tua tertinggal. Mereka melesat menembus langit, menembus angin dan awan, telinga mereka dipenuhi rona langit dan bumi, keheningan yang hening. Perjalanan mereka dari sektor roh kuno ke kota segudang iblis telah memakan waktu hampir sebulan, tetapi sekarang, kembali ke sektor roh kuno hanya akan memakan waktu paling lama 10 hari. Guntur bergemuruh di langit yang dingin dan tipis. Setengah jam kemudian, mereka akan mencapai pegunungan Tianhu. Pegunungan Tianhu adalah tempat mereka berdua dulu memotong bambu dan berarung jeram. Selama ribuan mil, sungai-sungai besar mengelilingi mereka, dan puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya menjulang dari tanah, seperti pedang biru zamrud yang mengarah ke surga. Keempat murid pavilion pedang telah mengambil posisi mereka di puncak sehari sebelumnya. Yao Zhenyue menjaga puncak di puncak utama. Ia adalah murid pertama Sang Santo Pedang, dan Sang Santo Pedang mengubah aksara Yao dalam namanya menjadi marga Yao. Lahir di bulan pertama kalender lunar, ia menamainya Zhenyue. Ia duduk di puncak gunung, menanti dengan saksama di bawah sinar rembulan. Puncak-puncak di sekitarnya rimbun dan hijau, tetapi puncak yang ia tempati berwarna putih berkilauan, seolah bermandikan perak cair, pantulan energi pedang yang terpancar darinya. Ia memancarkan aura pedang tunggal yang menanti musuh. Namun, murid-murid lainnya telah mengintai di pegunungan, menunggu kesempatan. Saudara ketiga dan keempat menjaga lembah di sayap kanan, pedang mereka membentuk jaring yang terjalin tak terlihat, membentuk penyergapan. Begitu musuh masuk, mereka dapat langsung menutup jaring tersebut. Di kaki gunung di sayap kiri, saudari kedua menjaga area tersebut. Sungai menderu, dan pakaian saudari kedua Liu Junzuo terlipat rapi di tepi sungai, sebilah pedang bambu yang baru diasah diletakkan di atasnya. Kakak tertua telah memperhitungkan bahwa, berdasarkan alam Siming saat ini, ia tidak akan tiba di sini paling cepat pagi ini. Terlebih lagi, itu adalah alam puncak Siming. Ia hampir kehilangan jiwanya di kota Wanyao, dan sekarang, setelah hampir tidak berhasil menyusun wujudnya, alamnya kemungkinan lebih rendah. Liu Junzuo mandi di air sungai yang jernih, membasuh kelelahan perjalanan 2 hari. Tentu saja, ia tidak lengah. Bahkan saat mandi, kesadaran spiritualnya masih mencakup radius 1000 mil, peka terhadap fluktuasi energi spiritual apapun. Ini adalah penyergapan sederhana dan murni, tanpa rencana atau tipu daya apapun. Mereka hanya membagi dunia menjadi ngarai, menjaga satu-satunya jalan melaluinya, menunggu musuh menerobos, lalu meninggalkan kepala mereka. Pembunuhan di Jianghe telah seperti ini sejak zaman kuno. Tak perlu diungkapkan tujuan sebenarnya, pedang terbang 1000 mil dapat langsung menghancurkan istana. Wujud Liu Junzuo yang seperti batu giok memancarkan cahaya pedang yang cemerlang,
menerangi sungai. Kegelapannya yang pekat, tak mampu sirna, terhampar bagai alga yang menyebar di permukaan, rambutnya yang indah bergelombang tersapu air. Ia membayangkan Siming, yang belum pernah ia temui, dan bertanya-tanya, orang macam apa dirinya seorang wanita yang luar biasa cantik, atau makhluk mengerikan berwajah hijau dan bertaring? Hasrat untuk bertarung membara dalam dirinya. Di saat yang sama, bayangan pemuda berbaju putih muncul di benaknya. Saat mereka pertama kali bertemu di peringkat surgawi, ia telah menderita kekalahan pertamanya. Ia terpesona oleh bakatnya, namun ia belum benar-benar menganggapnya serius. Namun ia tidak menaruh dendam padanya, dan membunuhnya seperti ini akan menjadi sumber penyesalan. Bagaimanapun, ia adalah seorang pencuri. Bagaimana mungkin nyawanya, yang hanya satu, dapat dibandingkan dengan nyawa semua makhluk hidup? Liu Junzuo merentangkan tangannya, dengan lembut mengayun ke arah pantai. Di seberang gunung Tianhu, Siming berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sungai mengalir tanpa henti, tetapi tak mampu menghanyutkan bayangan samar dirinya. Ia sedang melindungi Ning Changjiu. Ning Changjiu berdiri di sebelah kirinya, juga menatap air dengan linglung. "Kau lihat itu?" tanya Siming. Ning Changjiu menatap sungai, tetapi mata langitnya telah membesar tanpa terlihat, meliputi seluruh gunung Tianhu. Ia berkata, "Dua murid laki-laki dari Jianghe menjaga sisi kiri kita, bersembunyi di tepi lembah Berawa, siap menyergap kita." Siming melihat ke kiri, memikirkan strategi. Setelah beberapa saat, Ning Changjiu berkata lagi, "Kakak perempuan Jianghe berada di puncak tertinggi di tengah, dan dia siap untuk pertempuran langsung." Siming mendengus dingin dan berkata samar, "Dengan begitu banyak orang di sini, kau masih berpura-pura menghadapi musuh sendirian. Sungguh tak tahu malu." Ning Changjiu terdiam lama. Siming bertanya dengan bingung, "Di mana wakil komandan dari Jianghe? Yang kau temui di peringkat langit, bukankah dia ada di sini?" Ning Changjiu tampak tenang, dan ia berkata, "Dia ada di sini." "Di mana dia?" tanya Siming. Ning Changjiu ragu sejenak dan berkata, "Dia ada di hutan puncak di sebelah kanan kita. Kalau kita lewati sungai ini dan ambil sungai ketiga dari kiri ke kanan, kita akan melihatnya." Siming bertanya lagi, "Kenapa kedengarannya aneh?" Kata-kata Ning Changjiu terdengar tenang dan kalem, "Bukan apa-apa, cuma agak aneh." "Kenapa dia tidak membawa pedang?" "Dia cuma mengukir pedang bambu." "Dia agak terlalu sombong." Siming semakin bingung. "Hah? Apanya yang aneh? Bukankah kau memenangkan pedangnya?" "Begitu?" jawab Ning Changjiu datar, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia merentangkan telapak tangan kanannya, dan gagak emas pun mendarat di atasnya. Ia meraih burung dewa yang dibentuk oleh cahaya keemasan, dan mengeluarkan pedang Yulei darinya. Ia menyerahkannya kepada Siming, sambil berkata, "Pedang yang dibentuk oleh energi terkondensasi tak akan pernah sebanding dengan pedang dewa sejati. Ambillah ini." Siming tidak sopan. Ia tahu jika Ning Changjiu fokus pada panahan, ia tak akan punya waktu untuk menghunus pedangnya. Ia tak butuh pedang saat ia punya anak panah. Ia benar-benar bosan dengan yang lama dan menyukai yang baru. Siming mengambil pedang itu dan menarikannya di udara. Pedang itu cukup praktis. Ning Changjiu mengambil busur yang Huang Changyu dari gagak emas. Ia memegang busur itu tegak lurus di depannya, mengarahkannya ke arah gunung Tianhu. Tangan kirinya bertumpu pada lengan busur. Tekstur lengan busur itu seperti enamel sisik ikan. Tampak halus, tetapi terasa kasar seperti amplas saat disentuh. Kekasaran ini menekan telapak tangannya. Ia memegang busur dengan mantap. Tangan kanan Ning Changjiu bertumpu pada tali busur yang tak terlihat, dan ia menarik busur itu dengan suara berderit, seluruh busur melengkung dan berubah bentuk seiring gerakan lengannya. Tanpa disadari, anak panah emas itu tersangkut di tali busur. Energi spiritual Ning Changjiu melonjak seiring gerakan busur, dan di lautan spiritual itu, seolah-olah seekor paus akan muncul kapan saja. "Sudahkah kau memilih targetmu?" tanya Siming. "Liu Junzuo," kata Ning Changjiu. "Kenapa dia?" Siming bingung. "Karena dia menyergap kita dan berani mengalihkan perhatian." Suara Ning Changjiu seperti anak panah, memendek menjadi satu baris. "Baiklah," singkatnya, "hati-hati dengan anak panah pertama." Siming tidak bertanya lagi, tetapi hanya memperingatkan. Ini adalah situasi yang tak terduga. Musuh sudah jelas dan kami berada dalam kegelapan.
Tidak ada waktu yang lebih mungkin menyebabkan kerusakan selain dengan anak panah ini. Kewibawaan Tain menyelimuti anak panah itu. Lokasi anak panah adalah titik awal, dan tempat di mana mata duanya terfokus adalah tujuan tak terelakkan anak panah itu. Ia menggambar garis lurus dengan tatapannya, menguncinya pada musuh bagaikan sebab dan akibat. Ning Changjiu mengerucutkan bibirnya, matanya berkedip-kedip membuka dan menutup saat ia menjawab dengan sungguh-sungguh. Malam semakin gelap. Suara deras sungai menderu di telinganya. Ini adalah kedua kalinya Ning Changjiu memanah, tetapi gerakannya sempurna, seolah-olah ia telah berlatih ribuan kali. Semuanya tanpa pucat jika dibandingkan, kekuatan sejuta batu menekan tali busur. Ruang di sekitarnya bergetar, seolah-olah hancur berkeping-keping. Busur itu ditarik dengan sempurna. Liu Junzuo merasa ada yang mengawasinya. Mungkin sungai yang mengalir deras di dekat kakinya, tetesan air yang jatuh spontan dan menggelinding di sekujur tubuhnya, atau bahkan bilah rumput dan pepohonan di sekitarnya. Perasaan ini tidak menyenangkan. Pedang bambu itu melayang, dan roh putih hitamnya berkibar dengan suara gemerisik. Saat ia berputar, kilatan itu melilitnya. Saat selempang sutra diikatkan, pupil matanya mengecil karena ngeri. Di depan, seberkas cahaya keemasan tipis menyambar sungai, muncul dari udara tipis, seperti kilat yang menyambar dari dasar sungai. Saat kilat itu mencapainya, ukurannya sudah sebesar ular piton raksasa. Terdengar suara dentuman keras. Tanpa peringatan, cahaya keemasan meledak, dan bola-bola petir yang tak terhitung jumlahnya meledak, beberapa jatuh ke air, yang lainnya membenamkan diri di dinding ngarai. Mereka bertabrakan, memercik, dan mencabik-cabik segalanya dengan kekuatan yang dahsyat. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyelimuti seluruh sungai dan airnya. Seolah-olah 300 dewa petir dan dewi petir sedang menabuh gong dan genderang, menghujani hukuman ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan langsung memenuhi seluruh ngarai, dan aura mengerikan meluap dengan liar. Ledakan dahsyat itu langsung tenggelam oleh deru angin. Deru angin itu berasal dari anak panah. Petir dan api menyambar dengan gagahnya bagai aliran deras, dan tepat di tengahnya, panah berkecepatan tinggi itu memicu badai yang lebih dahsyat, terus menerjang ke depan. Sesosok gelap terdorong keluar dari api dan listrik oleh panah itu. Bayangan itu adalah Liu Junzuo. Rambut panjangnya acak-acakan, air di rambut dan pakaiannya telah lama menguap, dan matanya yang seperti pedang tampak membara. Saat panah itu datang, ia merasakannya. Pada saat itu, sosoknya berubah ribuan kali. Begitu pula pedangnya. Pedang itu tampak memiliki mata, menembus lapisan ruang dan melesat lurus ke arahnya. Panah macam apa ini? Liu Junzuo tak habis pikir. Pedang bambunya bertabrakan dengan panah itu, langsung hancur. Panah itu sendiri juga telah terkuras sebagian besar, tetapi ia berhasil menangkisnya dengan cepat, sebelum energi spiritualnya dapat dimobilisasi untuk pertahanan penuh. Dengan ledakan panah di udara, ia terlempar ke belakang dan terbanting ke tebing seperti meteor. Kekuatan panah itu mengejutkan Yao Zhenyue. Ia tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah Liu Junzuo. Di bawah kekuatan yang mengerikan, kedua puncak itu perlahan runtuh saling berhadapan. Adik? Ia segera mengerti di mana pertempuran telah pecah. Yao Zhenyue tanpa ragu, melesat pergi dengan pedangnya. Di seberang puncak Tianhu, di tepi sungai yang luas, Ning Changjiu memegang busurnya, wajahnya pucat pasi. Busur yang Huang Changyu adalah artefak suci seorang bijak. Ia baru saja memasuki jalan kelima, dan bahkan dengan restu Shura, menarik busur hingga batas maksimalnya pun merupakan perjuangan. Siming bertanya, bagaimana? Ning Changjiu berkata, Liu Junzuo terluka. Wajah Siming menunjukkan ekspresi aneh. 5 pemula Dao melukai 5 puncak Dao dengan satu anak panah. Bahkan dalam serangan mendadak, itu adalah hal yang luar biasa. Minggir, seru Ning Changjiu segera. Siming bertanya, haruskah kita mengejar dan membunuh Liu Junzuo secara langsung? Ning Changjiu berkata, cari guru ketiga dan keempat Jiange. Sambil berbicara, ia meletakkan busur dan anak panah di atas batu lain, meluruskan busur panjang, memutar kepala busur, dan mengarahkannya ke sisi lain Gunung Tianhu. Anak panah emas itu kembali mengembun, dan cahayanya redup. Posturnya saat menarik busur dan anak panah bagaikan patung yang ganas. Di tengah malam, niat membunuh tiba-tiba menjadi serius. Meskipun tidak sekuat anak panah sebelumnya, tetap saja menakutkan.
Siming segera mengerti bahwa anak panah itu tidak hanya melukai Liu Junzuo, tetapi juga membuat kakak perempuan kedua pergi. Saat ini, pilihan terbaik adalah mengalahkan dua murid laki-laki yang lebih lemah. Di sisi lain puncak Tianhu, di sebuah rawa yang luas, kakak laki-laki ketiga dan keempat berdiri saling berhadapan, memegang pedang kuno. Sepertinya ada seseorang di sini, kata saudara ketiga tiba-tiba. Siapa? Tanya saudara keempat, bingung. Sepertinya ada pergerakan di sana, kakak senior, kata saudara ketiga. Sepagi ini? Saudara keempat merenung, tapi mereka sangat sial, bertemu dengan kedua kakak senior. Semoga mereka masih di sini saat kita sampai di sana. Saudara ketiga berkata dengan dingin, fakta bahwa mereka berhasil mencapai puncak Tianhu sebelum fajar sungguh di luar dugaan kita. Kita tidak boleh berpuas diri. Saudara keempat menjawab dengan malas. Ia hendak berbicara ketika cahaya menelan suaranya. Hati-hati, saudara ketiga tiba-tiba meraung. Sebuah anak panah muncul di hadapan mereka, nyaris tiba-tiba. Itu adalah anak panah emas. Anak panah itu menembus sungai, mengaduk air, menembus awan, mengaduk petir, melewati gunung, mengaduk debu batu, menembus langit, bergetar dan menderu. Anak panah itu menembus kehampaan tak berbentuk, membawa serta elemen-elemen nyata. Mereka mengembun menjadi mata panah, meledak saat mendekati keduanya. Panah tak terduga lainnya. Dalam cahaya keemasan, jaring pedang yang dibentuk keduanya langsung terkoyak. Energi pedang pelindung paviliun pedang dilepaskan, dan hantaman panah emas itu mendorong mereka semua tinggi ke udara. Saudara ketiga dan keempat jatuh tersungkur dari cahaya keemasan. Mereka telah melawan panah itu bersama-sama, dan meskipun mereka tidak mengalami luka serius, penyergapan mereka sebelumnya telah hancur. Mereka bertukar pandang, bingung. Apa yang terjadi? Bagaimana musuh menemukan mereka? Dari mana panah ini berasal? Tidak ada sudut di dekatnya untuk penyergapan. Bahkan saat mereka merenungkan hal ini, niat membunuh yang mengerikan menghujani mereka. Seorang wanita tiba-tiba muncul dari rawa, tempat rawa itu telah tersapu. Ia luar biasa cantik, dan badai rawa yang menghancurkan rawa itu mengamuk, namun tak setetes pun menyentuh gaunnya. Kedua pria itu menatapnya, tak dapat membedakan apakah ini dewa kematian yang turun atau dewa surgawi yang diproyeksikan ke alam fana. Siming memegang Yulei. Ia adalah seorang dewa, namun juga hantu yang menghunus pedang kegelapan. Ia mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh, mengangkat pedangnya ke langit. Di tempat lain, Yao Zhenyue mendekati tebing tempat cahaya itu meletus. Ia memandangi puncak yang runtuh, sungai yang tersumbat, dan tumpukan batu-batu besar, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sosok Yao Zhenyue bergerak cepat. Alis Liu Junzuo pucat, dan ada sedikit darah di dadanya. Itu luka panah. Ia berkata dengan dingin, mereka menemukanku lebih dulu, dan menembakkan panah ke arahku sebelumnya, dan aku lengah. Panah? Yao Zhenyue bahkan lebih bingung. Di mana mereka? Liu Junzuo merenung sejenak, dan hendak mengatakan bahwa mereka kemungkinan akan mengejarnya. Tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, kedua murid paviliun pedang yang sombong itu menoleh. Di timur, fajar tampak datang lebih awal, dan cahaya pedang seterang siang hari. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.